Dari dulu sebenarnya para ulama sudah sering membahas tentang ini. Bagaimana perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam hal gendernya, dalam hal porsi-porsinya di masyarakat. Menurut saya sebagai perempuan ya, kita tidak usah bahas ar-rijalu lagi karena Cak Ahmad sudah bahas ar-rijalu tadi bagaimana kupasannya. Bahwa seorang laki-laki yang mestinya mengayomi, tidak otoriter, tidak menjadi keras kepada seorang perempuan, tapi perempuan sebagai perempuan kalian harus tahu bahwa kalian sebagai perempuan nanti memang sekarang ridho kalian ada pada orang tua, tapi kalau sudah menikah ridhonya berpindah pada ridhonya suami. Itu harus difahami betul dari mulai sekarang. Biar apa? Biar nanti ketika sudah menikah tidak menjadi istri yang ingin memaksakan kehendaknya, tidak pada tempatnya, tidak diridhoi oleh suaminya. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahnya kalau dapat jodoh yang sevisi dan semisi atau sealma mater. Alhamdulillahnya. Karena tentunya akan lebih mudah untuk dikompromikan kan kalau kita sealma mater atau sevisi dan semisi. Tapi kembali lagi, kalau di sini mungkin ada laki-lakinya, dari laki-lakinya juga harus memahami betul bahwa sebenarnya perempuan ini menuntut kesetaraan gender di mana-mana itu bukan karena mereka ingin dimuliakan, bukan, tapi karena mereka itu sering direndahkan. Sebenarnya karena itu. Maka menurut saya yang paling tepat, kita sebagai laki-laki maupun perempuan harus paham porsinya masing-masing. Kalau laki-laki pahami betul hadits Kanjeng Nabi, khairukum li ahli. Bagaimana? Ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Yang memuliakan perempuan hanyalah orang yang mulia, dan yang menghinakan perempuan ialah orang yang celaka. Ini harus difahami betul oleh laki-laki. Jangan perempuan yang betul-betul memahami ini. Jadi makanya porsinya harus pas. Laki-laki memahami hadis itu, perempuan memahaminya hadis atau aturan dalam Al-Qur'an, aturan dalam Islam bahwa perempuan itu ridhonya ada pada ridho suami. Jadi supaya nanti ketika sudah menikah bisa menyesuaikan bagaimana kita nanti, apakah profesi kita ini sudah berkarir atau kita sudah menjadi dokter atau kita sudah bunyai atau semisal kita ini di rumah punya kedudukan yang tinggi. Kalau sudah menikah tetap ridhonya ada pada ridho suami. Itu penting loh menurut saya. Sebenarnya cukup loh perempuan pahami porsinya sendiri, laki-laki pahami porsinya sendiri. Saya rasa tidak akan ada yang menuntut kesetaraan gender, karena sama-sama semua dimuliakan, sama-sama semua saling menghormati. Walaisat dzakaru kal untha. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, mau di apapun bagaimanapun ya laki-laki, perempuan punya kewajibannya masing-masing, punya haknya masing-masing. Maka salinglah kita menghormati antara laki-laki dan perempuan.